kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmatnya kita dapat berkumpul secara virtual pada pagi hari ini. Perkenalkan, saya Salsabila Prisadi sebagai moderator pada presentasi Project Based Learning mata kuliah Aditif Polimer. Pada kesempatan ini, kelompok kami akan mempresentasikan hasil Project Based Learning yang berjudul Identifikasi Penyebab Yellowis dan Alternatif Solusi Aditif di PT Hasura Mitra Gemilang. Adapun anggota kelompok kami yang terdiri dari Leone Azahra, Zahra Akila Fauzia, Radina Ahmad Fauzi, dan Salsabila Prisadi. Kami mengucapkan terima kasih kepada Kak Irma yang telah bersedia menjadi narasumber dan berbagi ilmu serta pengalaman kepada kelompok kami. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita mulai presentasinya. Untuk penyampaian materi pertama akan disampaikan oleh Raden Ahmad Fauzi. Dipersilahkan. Oke, baik. Pertama-tama saya akan jelaskan latar belakang di mana PT Asura Mitra Gemilang itu memproduksi komponen plastik cover evaporator kulkas berbahan polipropilen melalui proses injeksi molding. Berdasarkan hasil observasi, ditemukan cacat yellowis berupa perubahan warna kekuningan pada permukaan produk yang menyebabkan produk tidak memenuhi standar kualitas, meningkatkan jumlah reject, dan menambahkan biaya produksi. Nah, permasalahan ini diduga disebabkan oleh degradasi thermal dan oksidatif selama proses injeksi molding sehingga diperlukan upaya untuk meningkatkan stabilitas materialnya. Oleh karena itu, dilakukan identifikasi penyebab terjadinya cacat yellowis dan menentukan alternatif solusi teknis yang efektif, yaitu kelompok kami memilih antioksidan primer Erganox 1010 dan antioksidan sekunder Irvagos P168 untuk mengurangi cacat yellowis pada produk. Berikutnya, slide berikutnya. Di sini ada tujuan dari Project Based Learning kelompok kami, yaitu pertama untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya cacat yellowis pada produk cover evaporator berbahan polipropilen di PT Hasura Mitra Gemilang. Lalu kedua, menganalisis mekanisme terjadinya cacat yellowis berdasarkan karakteristik material dan kondisi proses injeksi molding. Dan ketiga, menentukan alternatif solusi teknis berupa penggunaan aditif yang dapat mengurangi terjadinya cacat yellowis pada produk. Baik, selanjutnya ada analisis akar masalah. Di sini kita menganalisis dengan dua metode. Yang pertama itu ada fishbone diagram dan analisis dengan 5W. Yang pertama dengan fishbone diagram ada 6 faktor. Yang pertama itu ada material, di mana di material ini jika menggunakan material propelena daur ulang uh, dapat menyebabkan penurunan kualitas material sehingga tidak konsisten. Kemudian adapun komposisi formula aditif yang tidak sesuai juga dapat menurunkan stabilitas thermal yang menyebabkan yellowis. Kemudian ada faktor mesin. Pengaturan suhu setiap zona barel tidak tepat dapat menyebabkan material mengalami overheating. Selain itu juga purging pada mesin yang kurang optimal dapat memungkinkan masih ada tersisanya material yang ada di dalam barel. Kemudian ada ventilasi mold kurang baik sehingga gas terperangkap dalam cavity yang akan menahan panas sehingga dapat memicu terjadinya overheating pada material. Kemudian ada pada faktor metode itu ada suhu yang overheating dapat. Kemudian ada faktor pengoperasian mesin injection molding kurang maksimal akan kemudian ada faktor tidak melakukan pengecekan kondisi material sebelum produksi dapat menyebabkan parameter tidak terkontrol dan mungkin juga tidak segera terdeteksi atau ditangani. Kemudian ada faktor environment atau lingkungan, di mana kontaminasi material akibat debu atau residu dapat menurunkan kualitas material sebelum diproses. Selain itu juga lingkungan ruang produksi yang lembab juga dapat mempercepat proses penuaan aging, serta paparan sinar matahari pada material juga dapat mempercepat proses penuaan. Selanjutnya ada faktor pengukuran, di mana
perubahan warna tidak terdeteksi dan alat pengukuran warna tidak tersedia, itu juga dapat, eee, terjadinya tidak terdeteksi, perubahan warna secara optimal. Selanjutnya ada analisis dengan 5 way. Yang pertama itu ada way pertama, mengapa terjadi cacat yellowish pada produk cover evaporator? Karena perubahan warna material polipropilena menjadi kekuningan. Yang way kedua, mengapa material mengalami perubahan warna menjadi kekuningan? Karena material mengalami degradasi termal dan oksidasi selama proses pengolahan. Kemudian way 3, mengapa terjadi degradasi termal dan oksidatif pada material? Karena material terpapar suhu tinggi dalam waktu lama akibat kondisi proses yang belum optimal. Kemudian Y4, mengapa material yang terpapar suhu tinggi mengalami perubahan warna dengan mudah? Karena material belum memiliki perlindungan yang memadai terdapat degradasi material dan oksidatif selama proses injection molding. Kemudian yang terakhir ada Y5, mengapa material yang terpapar suhu tinggi mengalami perubahan warna dengan mudah? Karena belum dilakukan penambahan aditif yang dapat mencegah cacat yellowish selama proses.
Nah, selanjutnya itu ada solusi yang direkomendasikan. Yang pertama itu, jadi solusi yang kami pilih itu adalah kombinasi antara antioksidan primer Irganox 1010 dan antioksidan sekunder Irvagos P168. Nah, ini dipilih sebagai solusi terbaik dari empat pilihan yang sudah dijelaskan oleh Akila tadi. Nah, kemudian alasannya itu nanti Irganox 1010 ini berfungsi untuk menangkap radikal bebas yang terbentuk selama proses oksidasi, sedangkan Irvagos P168 ini berfungsi untuk menguraikan hidroperoksida yang merupakan produk antara oksida sehingga tidak berkembang menjadi radikal baru. Nah, menurut buku Murphy tahun 2001, kombinasi kedua antioksidan tersebut efektif karena campuran Irvagos 168 dan Irganox 1010 dengan rasio 4:1 pada konsentrasi total 0,3% dapat membantu polimer dalam mempertahankan lebih banyak viskositas intrinsiknya selama pemrosesan berulang, bahkan hingga 5 kali siklus pengolahan. Kemudian mekanisme kerja aditifnya itu, jadi awalnya kan material itu dalam keadaan stabil. Nah, ketika material terkena panas atau oksigen atau paparan lingkungan, nanti sebagian ikatan rantai polimernya tuh akan terputus dan membentuk radikal bebas yang sangat reaktif sehingga perlu penambahan antioksidan. Ketika antioksidan nantinya akan ditambahkan, antioksidan ini nantinya akan menstabilkan radikal bebas menjadi dengan mengubah senyawa menjadi yang lebih stabil. Kemudian di sini terdapat rencana validasi teknis. Nah, validasi teknisnya itu ada parameter yang digunakan ada 5, itu ada sifat produk yang diinginkan, dengan indikator yang diamati itu adalah warna produk dan tingkat kekuningannya. Lalu kriteria keberhasilannya itu apakah produk yang ditambahkan antioksidan itu nantinya akan memiliki warna yang sesuai standar perusahaan dan tidak menunjukkan cacat yellowish atau tidak. Nah, metode validasi yang digunakan itu dengan membandingkan produk yang ditambahkan antioksidan dengan produk visual yang sesuai standar perusahaan. Kemudian ada kestabilan proses. Jadi indikator yang diamati itu adalah stabilitas hasil produksi dan jumlah produk rejectnya. Nah, kriteria keberhasilannya itu penurunan jumlah produk reject dan tidak terjadi gangguan proses. Nah, kemudian metode validasinya itu adalah evaluasi data produksi dan perbandingan sebelum dan sesudah implementasi dari penggunaan antioksida di produk polipropilen. Kemudian biayanya. Indikator yang diamati itu adalah kebutuhan tambahan biaya aditif dan biaya penanganan produk reject. Nah, kriteria keberhasilannya itu dengan dibandingkan apakah biaya penambahan aditif itu lebih kecil biayanya dibandingkan dengan produk bahan baku produknya. Nah, kemudian metode validasinya itu adalah estimasi biaya berdasarkan harga material dan data produksi perusahaan. Nah, kemudian yang keempat parameternya itu adalah kemudahan implementasi. Nah, indikator yang diamati adalah kemudahan pencampuran aditif dengan PP dan parameter proses. Kriteria keberhasilannya itu apakah solusi itu dapat diterapkan tanpa modifikasi besar pada mesin injection molding. Metode validasinya itu adalah analisis teknis berdasarkan literatur dan hasil wawancara dengan narasumber. Nah, kemudian parameter dampak lingkungannya, indikator yang diamati, jumlah limbah produk reject, dan konsumsi energi akibat reprocessing. Kriteria keberhasilannya, berkurangnya jumlah limbah ataupun tidak. Nah, kemudian metode validasinya, perbandingan estimasi jumlah scrap sebelum dan sesudah penerapan solusi. Adapun kesimpulan dan rekomendasi dari project based learning yang kami kerjakan pertama itu adalah jadi berdasarkan hasil identifikasinya yang telah dilakukan pada produk cover evaporator berbahan polipropilena di PT Hasura Mitra Gemilang dapat disimpulkan bahwa cacat yellowish dipengaruhi oleh beberapa faktor yang sudah dijelaskan oleh Salsabila, yaitu dengan faktor material, mesin, metode proses, operator, lingkungan, dan pengukuran. Nah, mekanisme terjadinya cacat yellowish diawali oleh degradasi termooksidatif yang menyebabkan pemutusan rantai polimer dan pembentukan rantai bebas serta hidroperoksida. Nah, berdasarkan evaluasi berbagai alternatif solusi teknis, kombinasi antioksida primer, maaf,
Berdasarkan evaluasi berbagai alternatif solusi teknis, kombinasi antioksidan primer Irganox 1010 dan antioksidan sekunder Irvagos P168 dipilih sebagai solusi yang paling direkomendasikan. Kombinasi kedua aditif tersebut memberikan efek sinergis dalam menghambat degradasi termoksidatif, di mana Irganox 1010 berfungsi menangkap radikal bebas, sedangkan Irvagos P168 menguraikan hidroperoksida menjadi senyawa yang lebih stabil. Nah, itu pun presentasi dari kelompok kami. Saya kembalikan kepada moderator, dipersilahkan. Terima kasih kepada seluruh anggota kelompok atas pemaparan yang telah disampaikan. Selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab kepada Kak Irmai yang ingin dipersilakan untuk jika ingin mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan dipersilahkan. Oke, terima kasih ya udah mau presentasiin. Sebelumnya ini udah dinilai sama Bu Ervina kah? Belum dipresentasiin juga sama Bu Ervina. Ke Bu Ervina. Oh, oke. Oke, terima kasih. Ini di awal-awal mau nanggepin dulu ya. Di awal-awal itu ada Irvagos, tapi di slide-slide terakhir Irgavos. Yang benar yang mana? Irgavos ya, Kak? Iya, Irgavos. Sebenarnya ini teh aku juga kan. Jadi Irgavos ya yang benar. Tapi kalian pakai jurnal kan ya sumber-sumbernya? Boleh dari slide pertama nggak? Okay, next. 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 Boleh digedein nggak? Mau lihat yang YY-nya? 5Y analysis. Ini belum muncul ya, Kak? Maksudnya belum muncul fullnya ya? Iya, masih kecil. Sebentar, Kak. Sih. Ini untuk analisanya nganalisa sendiri. Iya Kak, dan dari yang Kakak waktu wawancara pertama juga sama itu digabungin gitu Kak. Oke. Next lagi. Nah, untuk yang ini semuanya sumbernya dari Peham et al. Ini. Oke. Tak- Ini kan belum dinilai Bu Ervina ya. Takutnya nanti Bu Ervina malah dikurangin nilainya. Kalau bisa nih setiap kayak persentase terus mekanisme itu ada sumbernya semua ya. Next lagi.
Nah, yang ini kan kalau misalnya yang Irganox sama Irgavos itu dia bisa dipakai bareng ya. Maksudnya primer sama sekunder gitu. Kalau misalnya yang Hals ini emang dia dipakainya sendiri aja atau gimana? Ya, berarti belum ada lah ya penelitian yang ngegabungin Hals sama antioksidan lain. Kalau berdasarkan biaya nih, kan namanya di pabrik ya pasti referensinya itu apa ya, mau ngambil keputusan itu dari biaya. Nah, kalau berdasarkan biaya antara 4 pilihan ini yang paling efisien yang mana? Kak, mohon maaf, yang harga itu ternyata di PBL adanya perbandingan harga PP dengan antioksidan yang umum. Ternyata nggak spesifik 4 eh, aditif tersebut, Kak. Maaf, Kak. Oke, nggak apa-apa. Cuma kalau misalnya emang bisa dicari harganya, saya mau minta ya dari empat apa antioksidan ini, kalau misalnya emang ada harganya, boleh dikirim. Tapi nanti kalau emang nggak ada, diinfoin aja nggak dapet gitu harganya. Dan kalau misalnya emang dapet, lebih bagusnya di PPT-nya dicantumin sih. Oke, next. Oke, next. 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 Oke, next. Udah ya? Ini udah slide terakhir, Kak. Oke. Udah oke sih menurut aku. Ini kalian formatnya emang dari Bu Ervina kayak harus ada bagian ini, bagian ini, bagian ini, atau emang dari kalian aja? Iya, formatnya udah ada. Oh, format emang udah dari Bu Ervina ya. Oke sih, dari aku cukup. Mungkin tadi ya yang typo, yang Irgavos itu nanti dibenerin sebelum dikumpulin ke Bu Ervina. Terus sama yang harga tadi ya kalau misalnya emang ada, kirim ke aku sama kalau bisa dicantumin juga di PPT. Tapi bebas kalau kalian emang nggak mau nyantumin juga nggak apa-apa. Cuma saran aja. Tapi yang Irgavos tadi diganti dulu ya. Oke sih, udah cukup. Baik, aku tutup dulu ya, Kak. Oke. Oke. Baik, karena tidak ada lagi pertanyaan maupun tanggapan, maka sesi diskusi kita akhiri. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Irmai Puspitaning Tias atas waktu, masukan, dan ilmu yang diberikan kepada kami, serta kepada seluruh peserta yang telah mengikuti presentasi hari ini. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian maupun dalam saya memadu jalannya acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Kak Irmai. Terima kasih banyak Kak Irmai. Mohon Banyak maaf Kak ya Irma. Kak. Apa boleh, Aman. apa mau didokumentasiin dulu atau gimana Kiel? Boleh. Kalian butuh nggak buat bukti? Butuh ya. Oke.